Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi induksi elektromagnetik. Kali ini, kita akan pelajari tentang sistem jaringan, ya, sistem jaringan di sini listrik ya. Tentunya yang sederhana saja di sini, sistem jaringan listrik. Nah, sebelum kita pelajari dulu, Sobat Edson pasti pernah mendengar istilah atau kata sutet. Nah, sutet itu apa? Sutet itu adalah kependekan ya. Ini kepanjangannya itu adalah saluran udara ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi Sobat Edson kan pasti sering mendengar tuh sutet itu apa ya. Banyak yang sekali yang belum tahu kepanjangannya ya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau kalian pernah lihat ini tiang-tiang seperti ini ya. Biasanya di pedalaman ya. Kalau di dalam kota jarang sekali terlihat, biasanya di pelosok-pelosok ya. Di sini atau lapangan-lapangan terbuka. Nah, ini kan seperti ini ya kabelnya ya. Oke. Seperti ini. Kemudian ada tiang lagi di sini. Ya, biasanya di sini pondasinya sangat kuat sekali. Ya, pondasinya sangat kuat sekali. Nah, inilah yang disebut dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet sebutannya ya. Gitu, sutet. Dan seterusnya. Nah, ini sanggap misalkan dari sumbernya itu adalah biasanya ada pengendalinya ya, misalnya di sini sebutannya ada gardu ya, gardu listrik sumbernya. Nah, saya anggap ini sumber yang dari, kalau di Pulau Jawa itu ada yang namanya PLTA Jatiluhur. Pernah dengar ya? Jatiluhur misalnya. Ini contoh aja ya. Karena sumber pembangkit listrik itu nggak hanya PLTA Jatiluhur, banyak sekali sumber listrik ya di Indonesia ya. Nah, ini salah satunya. Nah, di sini itu ada yang namanya generator kan? Generator. Ya. Di video sebelumnya Sobat Edson bisa lihat pada penjelasan generator ya. Nah, di sini kan generator menghasilkan listrik di sini. Tentunya bolak-balik ya, tegangan arus bolak-balik di sini. Nah, pada generator dihasilkan listrik itu kan ada daya ya. Saya sebut sebagai P sumber. Nah, ini kita sebut sebagai daya sumber ya. Oke. Tentunya satuannya watt. Kemudian ada arus yang mengalir kan? Ada arus yang mengalir di sini. I sumber saya sebut sebagai I sumber. Berarti arus sumber. Satuannya ampere. Oke. Nah, ketika mengalir di sini, oke. Tentunya kawat ini ketika dialiri arus itu menjadi panas, betul ya, menjadi panas. Maka ada sebagian kecil dari dayanya yang menguap ke udara. Nah, ini kita sebut sebagai daya disipasi. Oke. Nanti kita tuliskan itu P dis gitu ya, kita sebut saja. Itu adalah daya disipasi. Nah, daya disipasi ini kita sebut sebagai daya yang hilang. Oke, daya yang hilang. Kawat ini kan ya, kawat transmisi sebutannya. Kita tulis sebagai kawat transmisi ya, sebutannya itu kawat transmisi. Tentunya punya yang namanya hambatan ya. Jadi R ini
kita tulis yaitu hambatan kawat transmisi. Satuannya ohm. Kalau daya disipasi ya satuannya sama, watt. Sama dengan daya sumber maksudnya ya. Ini watt juga. R hambatan kawat. Nah, daya yang hilang ya, daya yang hilang saya tuliskan ya. Untuk daya yang hilang yaitu daya disipasi itu adalah arus sumber kuadrat kali hambatan kawat transmisinya. Karena kita tahu bahwa yang namanya daya itu kan I kuadrat kali R gitu ya. Jadi otomatis daya yang hilang, daya disipasi, ya I-nya dari mana? I-nya dari I sumber dong. I-nya dari sumber. Oke? I-nya dari sumber. Dikuadratkan kali R. Nah, I sumber bagaimana rumusnya? Karena di sini ada P sumber, I sumber, tentunya ada V sumber juga. V sumber itu adalah tegangan ya, tegangan sumbernya V. Jadi di sini untuk I di sini, I sumber ya. Itu adalah P sumber dibagi dengan V sumber gitu ya. Jadi kalau saya masukkan ke sini, maka daya disipasinya sini sama dengan, karena I sumbernya adalah P sumber per V sumber, berarti P sumber dibagi dengan V sumber dikuadratkan baru dikalikan dengan R. Nah, di sini P sumber sama P disipasi tentunya berbeda ya nilainya. Nah, ini adalah daya yang hilang. Gitu ya. Nah, biasanya nanti kan ini dari sutet ini nanti jatuhnya ke gardu dulu lah. Gardu di sini. Gardu. Ya. Nah, gardu di sini ada trafo. Jadi ketika dari sini ke gardu sini, trafo itu nanti gardu ini ya sebutannya gardu. Gardu ini berisi di dalamnya tuh trafo ya, trafonya besar gitu. Tujuannya apa? Karena ini kan kita pasti terima rumah gitu, suatu rumah dapat sumber listrik ya dari tiang listrik gitu ke rumah gitu. Tentunya kan tegangannya jauh lebih kecil dibandingkan tegangan sini. Di sini itu ya sekitar 150 kilovolt, tinggi sekali. Itu sebutannya ekstra tinggi. Ya, 150 kilovolt. Kalau yang di rumah itu kan sekitar 220 volt. Kalau di rumah ya, tegangannya 220 volt. Jadi artinya dari 150 kilovolt menjadi 220 volt, berarti kan diturunkan. Nah, maka yang kita gunakan di sini kalau dari 150 kV ke 220 volt, maka yang kita gunakan adalah trafo step down sebutannya. Artinya menurunkan tegangan. Gitu ya. Jadi trafo step down saya tulis ya di sini. Trafo step down ya. Itu artinya menurunkan tegangan. Oke. Kalau trafo step up itu menaikkan gitu ya. Saya tulis di sini untuk trafo step up-nya ya. Kalau untuk trafo step up ya, itu artinya menaikkan tegangan. Ya. Jadi misalkan dari gardu udah sampai 220 volt, kemudian dialirkan lagi misalnya ke pabrik. Kalau ke pabrik kan harus lebih tinggi lagi, tetapi tetap kurang dari 150 kV ya. Maka kalau misalnya dari tiangnya ini 220 volt, maka untuk menaikkan lagi itu kita gunakan
trafo step up seperti itu. Oke. Jadi yang kunci di sini ada daya disipasi yang hilang pada apa? Kawat transmisi. Maka yang akan diterima pada konsumen, jadi saya lanjutkan ya. Daya yang diterima konsumen, artinya konsumen di sini pengguna, bisa pabrik, bisa rumah gitu ya. Itu adalah daya konsumen yang diterima itu adalah ya, daya untuk konsumen kita sebut ya. Itu berarti daya sumbernya atau bisa dikatakan daya yang terpakai ya. Konsumen ini kan artinya bukan satu rumah ya, seluruhannya. Jadi dari sumber di sini dikurangi daya yang hilang selama dalam kawat transmisi ini. Jadi kita sebut P konsumen, P sumber dikurangi daya disipasi. Tentunya ini daya total konsumen ya, bukan hanya satu orang konsumen ya, bukan ya. Gitu Sobat Edson. Kita bahas contoh soalnya ya. Jadi di sini sebuah pembangkit listrik menghasilkan daya, bisa kita sebut misalnya di sini adalah 6 megawatt. Oke. Dengan arus yang mengalir ya. Di sini 5 ampere. Disalurkan menggunakan kawat transmisi ya, ini sambung ya, kawat transmisi dengan hambatan kawat. Di sini saya tuliskan 10 ohm. Tentukan daya yang dapat disalurkan pada konsumen. Oke, tentukan daya yang dapat disalurkan pada konsumen. Nah, di sini dayanya adalah 6 megawatt. Arus yang mengalir 5 ampere. Kemudian hambatan kawatnya 10 ohm. Berarti bisa kita tuliskan daya disipasi yang hilang itu adalah I kuadrat kali R. Jadi daya disipasinya di sini I kuadratnya adalah 5 kuadrat ya, ini I kan. Dikalikan R, R-nya yang 10. Maka daya disipasinya di sini itu 250 watt. Ini P ya, daya ya. Watt. Oke. Nah, sedangkan ini adalah daya sumbernya. Daya sumbernya itu artinya 6 megawatt. 6 megawatt itu 6 juta ya, 6 juta watt. Oke. Jadi, karena yang 250 watt ini daya disipasi yang hilang, maka daya yang bisa kita gunakan adalah daya sumbernya dikurangi daya disipasinya. Jadi, bisa kita tuliskan daya sumber 6 juta dikurangi 250. Berarti bisa kita tuliskan, ini berarti 5 juta 900 ya 9750 watt gitu ya. Nah, memang artinya apa? Memang dibuat sedemikian rupa
supaya daya yang hilang tuh sekecil mungkin, Sobat Edson. Karena kalau daya disipasinya besar, maka bisa dikatakan terjadi kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan sumbernya dikurangi sangat besar, misalnya besar gitu, penggunaannya kecil. Maka ini masih masuk akal. Jadi daya yang hilang hanya kecil. Coba dibandingkan di sini kan 6 juta. Ini 5.999.750 watt. Jadi artinya memang di sini tidak berpengaruh, tapi tetap berkurang dari sumbernya. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi induksi elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!